psikoanalitis yang membagi struktur kepribadian menjadi beberapa komponen utama. Definisi kepribadian menurut Jung. Jung mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan psikologis individu yang mencakup kesadaran, ketidaksadaran, dan berbagai dinamika internal yang membentuk perilaku serta cara berpikir seseorang. Struktur kepribadian menurut Jung. Jung membagi kepribadian manusia ke dalam beberapa elemen utama. 1. Ego. Bagian sadar dari kepribadian yang berkaitan dengan identitas diri, mengatur pikiran, perasaan, dan persepsi yang disadari. 2. Ketidaksadaran pribadi. Berisi pengalaman ingatan dan emosi yang terlupakan atau ditekan. Mirip dengan konsep ketidaksadaran Freud, tetapi lebih menekankan pada pengalaman pribadi individu. 3. Ketidaksadaran kolektif. Lapisan terdalam dari kepribadian yang diwarisi secara universal. Berisi archetypes seperti ibu pahlawan, bayangan, dan lainnya yang muncul dalam mitologi mimpi dan budaya. 4. Archetypes. Jung mengidentifikasikan beberapa archetypes penting dalam kepribadian manusia. Person, topeng sosial yang kita gunakan dalam berbagai situasi. Shadow, sisi gelap dan terpendam dari diri kita yang sering disembunyikan. Anima dan animus, aspek feminin dalam diri pria dan aspek maskulin dalam diri wanita. Self, keseluruhan integrasi dari kepribadian, tujuan akhir dari individu. 5. Individu. Proses perkembangan psikologis untuk mencapai keseimbangan antara ego, ketidaksadaran pribadi, dan kolektif. Membantu seseorang menemukan jati diri yang lebih utuh dan harmonis. Selain itu, Jung juga mengembangkan konsep tipilogi kepribadian yang membedakan individu berdasarkan introvert versus extrovert dan fungsi psikologis, pemikiran, perasaan, persepsi, dan intuisi. Teori Jung menjadi dasar bagi banyak pendekatan modern dalam psikologi, termasuk MBTI, Myers-Briggs Type Inductor. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Faktor internal atau genetik dan biologis. Faktor ini berkaitan dengan bawaan sejak lahir dan aspek biologis individu. Genetika beberapa aspek kepribadian diwarisi dari orang tua seperti kecenderungan ekstrovert atau introvert, struktur otak dan neurotransmitter, fungsi otak dan hormon seperti serotonin, dopamin, mempengaruhi emosi dan perilaku. 2. Faktor eksternal, lingkungan dan pengalaman hidup. Faktor ini berkembang melalui interaksi individu dengan lingkungan sekitar, keluarga dan pola asuh, budaya dan nilai sosial, lingkungan sosial, pendidikan dan pengalaman hidup, dan trauma. 3. Faktor situasional dan kontekstual. Kepribadian juga dapat berubah atau berkembang tergantung situasi dan kondisi tertentu. Lingkungan kerja dan profesi, seseorang bisa menjadi lebih disiplin atau kompetitif, tergantung pekerjaannya. Teknologi dan media, paparan media sosial dan informasi yang dapat mengubah cara berpikir dan nilai-nilai individu. Kondisi ekonomi dan politik, tekanan ekonomi atau kondisi sosial politik dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial. Seperti Sigmund Freud Erikson dan memiliki teori masing-masing tentang tahap perkembangan dan kepribadian manusia. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama, teori Sigmund Freud, psikoanalisis tahap psikoseksual. Freud berpendapat bahwa perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh dorongan biologis atau seksual dan agresi serta pengalaman masa kecil. Yang pertama, tahap oral, kepuasan diperoleh dari aktivitas mulut. Yang kedua, tahap anal,
fokus pada kontrol dan kemandirian. Yang ketiga, tahap balik. Anak mulai mengenali perbedaan gender dan mengalami kompleks Oedipus atau Elektra. Yang keempat, tahap genital. Dorongan seksual berkembang sepenuhnya dan individu mulai membentuk hubungan romantis serta mencapai kedewasaan emosional. Yang kedua, teori Erikson, psikososial 8 tahap perkembangan kepribadian. Yang ketiga, trust versus mistrust. Anak belajar percaya atau tidak terhadap lingkungan dan pengasuhnya. Yang keempat, autonomi versus shame and doubt. Anak belajar kemandirian, tetapi jika terlalu dikekang, bisa merasa ragu dan malu. Yang kelima, initiative versus inferiority. Anak belajar keterampilan dan kompetensi sosial, jika gagal bisa merasa rendah diri. Yang keenam, identity versus role confusion. Masa remaja mencari identitas diri. Jika jengkal bisa mengalami kebingungan peran. Yang ketujuh, generativity versus stagnasi. Fokus pada kontribusi sosial dan keluarga. Yang kedelapan, integrity versus despair. Meninjau kembali hidup, jika puasa akan merasa damai. Jika tidak, bisa mengalami penyesalan dan putus asa. Yang kesembilan, teori Carl Jung. Individuasi dan kematangan kepribadian. Jung menekankan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung seumur hidup dan bertujuan mencapai individuasi atau keselarasan antara aspek sadar dan tak sadar. Yang pertama, masa muda 0 sampai 30 tahun. Fokus pada eksternal karir, hubungan, dan struktur sosial. Yang kedua, masa pertengahan 30 sampai 50 tahun. Mulai mencari makna hidup, refleksi diri, dan menghadapi sisi tersembunyi dari kepribadian. Dan yang ketiga, masa tua 50 tahun ke atas. Integrasi kepribadian, menerima diri sepenuhnya dan mencapai kebijaksanaan. Perkembangan kepribadian bukan hanya terdiri dari masa kecil, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Teori Freud lebih menekankan dorongan biologis. Erikson menyoroti faktor sosial, sedangkan Jung menekankan keseimbangan psikologis. Meskipun tahapannya berbeda, semua teori sepakat bahwa pengalaman hidup dan lingkungan berperan besar dalam membentuk Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Yang pertama, kepribadian yang dinamis. Kepribadian yang dinamis yaitu mampu beradaptasi dan terus berkembang seiring waktu. Ciri-cirinya yaitu terbuka terhadap perubahan, kreatif dan inovatif, berorientasi pada pertumbuhan. Yang kedua, kepribadian produktif. Menurut Erich Fromm, dengan kepribadian produktif adalah mereka yang mampu mengekspresikan potensi diri dan memberikan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Ciri-cirinya yaitu mandiri dan bertanggung jawab, efektif dalam mengelola waktu dan energi, proaktif dan berorientasi pada solusi. Yang ketiga, kepribadian matang. Kepribadian matang yaitu keseimbangan emosional dan kedewasaan dalam berpikir serta bertindak. Psikologi Gordon Allport mengaitkan kematangan kepribadian dengan individu yang memiliki integritas dan kesadaran sosial yang tinggi. Ciri-cirinya yaitu berempati dan memiliki hubungan sosial yang sehat, mengenali dan menerima diri sendiri. Implikasi teori kepribadian Jung terhadap bimbingan dan konseling. Jung memiliki implikasi yang signifikan terhadap bimbingan dan konseling, terutama dalam memahami individu secara mendalam dan membantu mereka mencapai keseimbangan psikologis. Berikut ada beberapa implikasinya. 1. Pemahaman tipe kepribadian dalam konseling. Jung mengembangkan teori tipe kepribadian yang dikategorikan berdasarkan introversi, ekstroversi, dan fungsi kognitif. Dalam bimbingan konseling, pemahaman ini membantu konselor
untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi sesuai dengan tipe klien, membantu klien memahami diri sendiri dan pola interaksi sosial. 2. Pendekatan individuasi dalam konseling. Konsep individuasi mengacu pada proses seseorang menjadi diri mereka yang utuh dengan menyeimbangkan aspek sadar dan tak sadar. Dalam konseling, konselor dapat membantu klien mengenali aspek-aspek kepribadian yang belum mereka sadari, mendorong klien untuk menerima dan mengintegrasikan sisi gelap mereka. Yang ketiga, analisis simbol dan mimpi dalam konseling. Jung percaya bahwa mimpi dan simbol dalam alam bawah sadar dapat memberikan wawasan tentang konflik batin seseorang. Sedangkan dalam bimbingan dan terapi, konselor dapat menggunakan analisis mimpi untuk memahami permasalahan yang belum disadari oleh klien. Menggunakan simbol atau imajinasi aktif untuk membantu klien mengeksplorasi emosi dan pengalaman yang sulit diungkapkan secara verbal. Yang keempat, penggunaan archetype dalam pemahaman diri. Jung mengidentifikasi archetype seperti persona, shadow, anima atau aminus, dan self sebagai aspek utama dari kepribadian manusia. Dalam konseling, dapat membantu klien mengenali peran sosial mereka, persona, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesejahteraan psikologi mereka. Membantu individu menghadapi dan mengintegrasikan shadow mereka, yaitu aspek kepribadian yang sering disembunyikan atau ditolak. Yang kelima, pendekatan holistik dan spiritual. Jung menekankan bahwa perkembangan psikologis tidak hanya berkaitan dengan aspek emosional, tetapi juga aspek spiritual. Dalam bimbingan dan konseling, dapat diartikan klien didorong untuk menemukan makna. 5. Pendekatan holistik dan spiritual. Jung menekankan bahwa perkembangan psikologis tidak hanya berkaitan dengan aspek emosional, tetapi juga aspek spiritual. Dalam bimbingan dan konseling, klien didorong untuk menemukan makna dalam hidup melalui refleksi spiritual atau eksplorasi nilai-nilai pribadi. Konseling tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah praktis, tetapi juga pada pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri yang lebih dalam. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu teori kepribadian Jung memberikan kerangka kerja yang kuat dalam bimbingan dan konseling, dengan membantu konselor memahami klien secara lebih mendalam, memfasilitasi pertumbuhan pribadi, dan mendukung perjalanan individuasi mereka. Dengan pendekatannya lebih holistik, konseling dapat membantu individu menemukan keseimbangan dalam hidup mereka, serta mencapai pemahaman diri yang lebih baik. Baiklah, terima kasih. Sekian yang telah saya sampaikan. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.